Shalom, damai di hati. Kembali lagi kita di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Saya yakin dan saya percaya jemaat sekalian ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu adalah terang dan pelita di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan Allah. Sebagai umat-Mu, kami semua membutuhkan firman di tengah-tengah kehidupan ini. Agar supaya Tuhan kami mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk kami melakukan setiap apa yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini. Ya Tuhan Allah, hati dan pikiran kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang adalah firman hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20. Ulangan 4 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan di saat ini berbunyi demikian. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah menjadi umat miliknya sendiri. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa bangganya bangsa Israel ketika mereka disebut sebagai umat milik Allah, umat kesayangan Allah. Mereka telah dipilih oleh Allah dari segala bangsa-bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat miliknya sendiri yang disebut sebagai umat yang kudus. Karena itu pilihan Allah terhadap bangsa Israel bukan semata-mata karena jumlah mereka atau hasil usaha mereka yang memikat akan hati Tuhan, tetapi hanya karena Tuhan Allah yang mengasihi kehidupan mereka dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyang mereka, sehingga dengan tangan yang kuat telah membawa bangsa Israel keluar dari dapur peleburan besi di tanah Mesir dan menebus mereka dari rumah perbudakan. Kita boleh bandingkan itu dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah bukti kasih sayang, bukti kasih setia Tuhan kepada umatnya yang sudah memerdekakan mereka dari tanah perbudakan di Mesir untuk membawa kehidupan bangsa Israel menikmati tanah perjanjian, tanah yang berlimpah akan susu dan madu.
keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tentunya kita juga patut berbangga. Karena apa? Karena kita semua adalah umat pilihan Allah. Kita semua adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita boleh bandingkan itu di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, melalui karya selamat yang telah dikerjakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus yang menyerahkan kehidupannya, menyerahkan dirinya bagi kita manusia. Dia yang disalibkan bagi kita, dia yang menderita bagi kita, agar supaya kita manusia dibebaskan, agar supaya kita manusia dimerdekakan dari perbudakan dosa, sehingga kita disebut sebagai umat kepunyaannya sendiri. Kita boleh bandingkan itu lagi dalam kitab Titus 2 ayatnya yang ke-14. Dan inilah bukti kasih sayang dari Allah yang sangat besar bagi kehidupan dunia, bagi kehidupan kita semua, yaitu dengan Ia menyerahkan akan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup atau melainkan beroleh hidup yang kekal. Bandingkan dalam kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Keluarga Kristen yang diberkati dan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mengingat kebaikan dan kasih sayang dari Tuhan. Karena itu marilah kita selalu memberi kehidupan kita untuk kita selalu beribadah, menyembah Tuhan, dan kita selalu berpegang pada perintah-perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka kehidupan keluarga kita, bahkan pun keturunan kita berkenan menerima akan janji anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, bahkan juga janji berkat, janji keselamatan selaku umat pilihan yang Ia kasihi. Terpujilah akan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan ya Tuhan Allah, kami persembahkan kepada Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan kasihi, yang Tuhan cintai di tengah-tengah kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati akan keselamatan. Kami boleh terbebas dari dosa di tengah-tengah hidup ini karena Engkau Allah yang memberikan hidup-Mu sebagai ganti segala dosa kami, sehingga ya Tuhan Allah kami boleh menikmati akan keselamatan, boleh menikmati kehidupan yang kekal. Dan karena itu bagaimana kami merespon akan kasih anugerah yang Tuhan beri bagi kami, yaitu kami memberi hidup kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, memberi kehidupan kami untuk selalu beribadah, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kami. Kami selalu menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang taat, bahkan orang-orang yang hidup selalu takut akan Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap waktu dan anugerah yang Tuhan beri. Karena itu ya Tuhan, kami mau bersatu dalam doa di saat ini. Engkau akan terus memberkati perjalanan kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, mereka yang belum bersekolah maupun mereka yang telah ada dalam dunia pendidikan.
Ketika mereka ingin meraih apa yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan selalu menjawab apa yang menjadi harapan dan kerinduan anak-anak kami, agar supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, dan terlebih khusus menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka memberi kehidupan mereka untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Diberkati kehidupan jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, mata pencaharian yang mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati akan jemaat-Mu. Berkat daripada Tuhan selalu teryakini akan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pun akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan oma opa kami yang telah lanjut usia. Engkau Allah yang akan selalu memberi kepada mereka sukacita iman, kegembiraan, kekuatan, kesehatan. Ketika mereka menikmati akan hari tua mereka, mereka akan terus berbuah, mereka akan terus bertumbuh subur, mereka akan terus selalu dapat kami teladani, contohi di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan melihat keberadaan kehidupan jemaat-Mu yang sedang ada dalam tantangan, yang sedang ada dalam pergumulan kehidupan. Ketika mereka ada yang sakit ya Tuhan, baik mereka yang ada di rumah mereka maupun mereka yang ada di rumah sakit, kiranya ya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, karena Engkau adalah dokter kami yang agung. Kami selalu yakin akan mujizat Tuhan akan selalu berlaku bagi kehidupan umat-Mu. Dalam iman mereka ya Tuhan, ketika ada dalam pergumulan, iman mereka tidak melemah tetapi iman mereka semakin kuat kepada Tuhan. Ya Bapa, berdoalah kami bagi kehidupan jemaat-Mu yang boleh mengalami segala berkat Tuhan dalam kehidupan, kesuksesan, mereka yang mengalami berkat dalam tempat mereka bekerja, maupun ketika Tuhan Allah menambahkan berkat terindah anugerah ketambahan usia setahun, baik itu di tengah-tengah kehidupan pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan keluarga. Berkati kehidupan mereka yang bersyukur, ya Bapa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan pelayan-pelayan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Dari Diaken, Penatua, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, Komisi Bipra, Komisi Kerja, perangkat pelayan yang ada, pendeta, pegawai, kostor, panitia yang ada diberkati oleh Tuhan Allah. Dalam setiap tugas kerja pelayanan diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami, terlebih khusus pemerintah kami yang ada di Kota Tomohon, selalu diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab. Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan agar supaya para pemimpin kami, mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan kami masyarakat akan terus selalu mendukung apa yang menjadi program-program dari pemerintah yang ada, terus membangun kehidupan Kota Tomohon yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, apa yang hendak kami lakukan di setiap kehidupan kami di hari ini, kiranya Tuhan berkati itu semua. Terpujilah nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Ibadah renungan harian keluarga. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan boleh kita lakukan, praktekkan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di like, di share, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.